Murid bodoh ini menoleh. Rumus matematika yang tidak dia mengerti di papan tulis. Tiba-tiba mengeluarkan jawaban. Dia sangat senang. Dia langsung mencatat jawabannya. Sejak itu, tak peduli soal apapun, asal dilihatnya, jawabannya akan muncul di otaknya secara otomatis. Tapi kekuatannya tak hanya itu. Hari itu saat dia menonton pertandingan sepak bola rugby, dia terkejut menemukan bahwa ada cahaya di bawah kaki para pemain. Dan saat melempar bola juga ada cahaya. Bahkan menunjukkan sudut yang tepat. Sangat keren. Di lomba sepak bola rugby ini, dia mengubah semua ini jadi rumus matematika. Dengan kemampuan ini, dia bergegas melamar untuk bergabung dengan tim. Melihat dia yang penuh percaya diri, pelatih memberinya sebuah kesempatan. Dia ganti baju bola berukuran besar. Siap pamerkan keahliannya. Tapi rekan satu tim menegurnya. Nanti lindungi diri sendiri saja sudah cukup. Lomba baru dimulai. Rekannya mengoper bola padanya. Saat ini, otaknya sedang menghitung. Akhirnya dia menemukan itu. Satu rekan tim berlari ke tangkapan terbuka. Setelah menghitung kecepatan lawan, dia baru bersiap lempar bolanya. Saat ini, bola secara otomatis menyesuaikan sudutnya. Dia dengan percaya diri, langsung melempar bolanya. Seperti yang diharapkan, bolanya secara akurat diteruskan ke rekan timnya. Semua orang terkejut. Awalnya mengira dia adalah anak yang lemah. Tak disangka dia begitu hebat. Mereka semua mengakuinya. Pelatih segera memanggilnya dan mengundangnya untuk tanda tangani tawarannya. Dia seketika sangat senang. Tapi yang dia tak tahu adalah, ibunya juga sedang alami perubahan. Wanita ini tiba-tiba menemukan. Dia berlari lebih cepat dari mobil. Dan waktu seolah-olah berhenti. Saat melewati sebuah mobil, sabuknya hanya perlahan menabrak spion. Tapi kaca spionnya pecah seketika. Dia merasa ada yang tak beres dan segera berhenti. Tapi dia terkejut dan menemukan, dia telah datang ribuan mil jauhnya. Jika pakai kekuatan itu untuk antar makanan, gaji yang tak lebih dari 100.000. Dia senang dan beritahu hal ini pada sahabatnya. Tapi temannya minta dia jangan melawak. Drama televisi ini, bagaimana bisa terjadi pada dirinya? Melihat temannya tak percaya, dia segera melintas dan ambil sebuah mainan di rumah temannya. Temannya tercengang. Keduanya segera datang ke taman bermain untuk verifikasi kekuatan dia. Tak disangka, kecepatan dia mencapai 602 km per jam. Tapi dia tak rasa itu bukan batasnya. Dia menambah kecepatan lagi. Larian di putaran ini, kecepatannya mencapai 718 km per jam. Temannya minta dia berlari lebih cepat lagi. Dia langsung injak pedal gas. Kali ini speedometernya tak muncul. Dia segera injak rem. Tak disangka, tanah jadi berlubang besar karenanya. Temannya sarankan dia untuk antar makanan. Dengan ini dia bisa jadi karyawan terbaik. Sejak itu, dia harus makan banyak. Tapi tubuhnya mencerna dengan cepat. Tak peduli seberapa banyak dia makan, tubuh dia masih sangat ramping. Setelah punya kekuatan, hidupnya menjadi sangat mudah. Hanya butuh 2 atau 3 detik. Dia bisa membersihkan rumah dengan sangat bersih. Hari ini dia sangat ingin pulang. Kakinya diam-diam tambah kecepatan. Tapi dia tiba-tiba menyadari. Kali ini dengan biasanya tak sama. Tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Saat dia kebingungan, sebuah retakan tiba-tiba muncul di depan. Karena tak bisa mengerem, dia langsung lari masuk. Saat dia keluar, dia ternyata datang ke Tiongkok ribuan mil jauhnya. Juga karena kesempatan ini, buat dia bisa lakukan perjalanan waktu. Seketika dia bisa sampai di tempat yang ingin dia kunjungi. Tapi dia belum tahu, suaminya, Johnny, juga alami perubahan. Johnny tak sengaja menemukan, dia bisa menangkap peluru. Sebuah penjahat tiba-tiba mencuri pistol polisi dan mengarahkan ke rekan wanita sebelahnya. Dia tak pikir panjang, langsung lindungi rekan. Penjahat dengan cepat ditundukkan. Keduanya tak terluka. Tapi gadis ini bertanya, kemana peluru itu pergi? Dia tak tahu harus menjawab apa. Dia panik dan berjalan keluar. Karena peluru itu ditangkap olehnya tiba-tiba. Dia tak percaya semua yang terjadi barusan. Jadi dia ke lapangan bisbol, ingin membuktikan kekuatannya sendiri.
Dia ubah kecepatan servisnya jadi 90. Lalu dia tekan tombolnya. Dia baru saja bersiap. Bola bisbol langsung melesat keluar. Tapi dia tak berani ambil. Jadi dia menyemangati dirinya. Saat bola kedua melesat keluar, dia mencengkeram bola itu dengan kuat. Saat ini dia sangat senang. Dia panggil temannya kemari, Alex. Dan dia ingin tampil di depan Alex. Melihat dia sesuaikan kecepatan servis dengan maksimal. Mesin tiba-tiba bergetar. Hanya mendengar suara servisan. Bola tak hanya ditangkap dengan mudah, tapi juga dihancurkan dia. Tapi Alex yang melihat itu sangat tak percaya. Berpikir dia lakukan trik sulap. Jadi dia kembali melakukannya berulang kali. Semua bola ditangkap olehnya dengan tepat. Melihat Alex masih tak percaya, dia keluarkan sebuah pistol. Minta Alex menembak dirinya. Tapi Alex tidak bodoh. Jika Alex dibunuh olehnya, maka dia akan hukum di penjara yang sangat berat. Tapi saat ini kecelakaan terjadi. Pistol tiba-tiba tertembak, dan dia menangkap peluru dengan tepat. Melihat peluru di tangannya, Alex sangat bersemangat. Alex membawanya ke gedung setinggi 100 meter. Alex ingin dia lompat dari situ, untuk mengetes apakah dia ada kekuatan terbang. Dia juga ingin mengujinya. Dia dengan berani melompat ke atap. Tak disangka, dia ternyata tak terbang, dan terjatuh keras ke tanah. Alex melihat ke lubang besar di bawah. Dia sangat khawatir. Tapi selanjutnya, Johnny merangkak keluar dari lubang itu. Ini membuktikan dia memang tak bisa terbang. Tapi dia punya keabadian. Dia melihat Alex yang di atas. Dia melompat sekuat tenaga. Tak disangka lompatannya melompat hingga ke ratusan meter. Jika dia ikut Olimpiade, diperkirakan pelompat profesional pun kalah. Mempunyai kekuatan ini, dia putuskan pakai untuk lawan penjahat. Hari itu dia melihat ada kebakaran tak jauh dari sana. Meski petugas pemadam sudah tiba, tapi seorang gadis terkurung di dalam. Situasinya sangat kritis. Dia tak pikir panjang. Dia langsung lompat ke atap gedung seberang dan menemukan tangga. Tapi ada api yang berkobar di bawah sana. Dia tak pikir panjang, langsung memasuki lautan api. Tak lama itu, dia menyelamatkan gadis itu keluar. Petugas melihatnya berjalan keluar dari api tanpa cedera. Petugas seketika tertegun. Tapi dia belum tahu, api hanyalah taktik pengalihan perhatian. Tujuan sebenarnya dari gangster adalah gunakan api untuk pindahkan sejumlah besar polisi, lalu merampok bank di jalan. Mereka bunuh satpam dengan satu tembakan, lalu pergi. Tapi dia tak sangka, satu lompatannya sudah tiba di TKP. Dan perampok tak mempedulikannya. Tendangan langsung ke lantai. Perampok mencoba menabraknya. Tapi dia sudah buat persiapan. Dia ingin hentikan mobil dengan tangan kosong. Tapi akhirnya, untung dia punya keabadian. Jadi dia tak terluka. Tapi dia mengingat penampilan perampok itu. Dia melacak sepanjang jalan. Akhirnya menghentikan salah satu dari mereka. Tapi perampok sangat sombong. Peringati dia untuk menjauh. Melihat dia tak ingin pergi, perampok tiba-tiba menghilang. Kilasan dan berada di belakangnya. Langsung menembak. Untung peluru ditangkapnya. Perampok terus berteleportasi. Meski sudah dipukul olehnya, tapi perampok masih bisa mengelak. Saat ini dia menemukan rutenya yang berkedip. Lalu menerbangkannya. Dengan keras jatuh ke atas mobil. Saat ini perampok lihat pistol di lantai. Dia ingin menyerang ke arah Johnny. Johnny ingin menghentikannya. Tapi dia tiba-tiba menghilang. Perampok berhasil dapatkan pistolnya. Dan muncul di belakang Johnny. Lalu todongkan pistol ke belakang kepala Johnny. Tapi penjahat akan mati karena banyak bicara. Saat dia bicara omong kosong, dia ditembak oleh seseorang dari belakang. Ternyata adalah polisi berpakaian preman. Dia sudah mengejar orang ini sejak lama. Saat gadis ini tak memperhatikan, Johnny segera kabur dari tempat itu. Dan dia belum tahu, istrinya sedang alami kecelakaan. Ini adalah wanita tercepat di dunia. Selama dia berlari, waktu akan berhenti. Tapi saat ini HP-nya tiba-tiba berbunyi. Dia ambil dan lihat. Saat dia terganggu, di depan tiba-tiba muncul dua anak yang bersepeda. Dia menghindar dengan cepat. Tapi karena terlalu cepat,
Dia menendang sepeda di pinggir jalan. Dia kehilangan fokus. Dan langsung terbang. Dia berguling lebih dari 800 putaran sebelum berhenti. Kali ini tak hanya merusak pakaiannya. Kulit di belakangnya juga terkelupas. Tapi sesuatu ajaib terjadi. Luka di punggungnya dengan cepat pulih. Tak disangka kecelakaan ini buat dia bangkitkan kekuatan super penyembuhan diri. Beberapa hari lalu mereka masih orang biasa. Tak disangka mereka bertemu badai di perjalanan. Pesawat itu jatuh ke danau. Mereka sekeluarga tak hanya tak terluka, tapi juga tak sengaja mendapat kekuatan untuk memperjelas perubahan dalam tubuh. Wanita ini berlari cepat keluar kota, kembali ke danau tempat pesawat jatuh. Setelah dapat air danau, dia kembali menelitinya. Tapi tak ada penemuan apapun. Di sisi lain, Johnny merasa dirinya belum cukup kuat. Jadi dia mencari temannya Alex. Minta Alex menabrak dirinya. Dia ingin menghentikan mobilnya. Alex tahu kekuatan Johnny. Jadi dia tak sungkan. Dia langsung menginjak pedal gas. Langsung menabrak Johnny. Akhirnya, Alex terkejut. Segera melihat kondisi Johnny. Untung Jono tak terluka. Lalu dia laksanakan beberapa sesi pelatihan. Tapi akhirnya tetap sama. Johnny tetap ditabrak hingga terjatuh. Hari ini saat Johnny hadiri pesta, tiba-tiba dia mendapat telepon bantuan dari Alex. Ternyata Alex ke bank untuk urus pekerjaan. Dan dia bertemu dengan perampok bank. Dia bergegas sembunyi. Dan dia ingin menelepon dan beritahu Johnny. Tak disangka dia ketahuan. Lalu membawanya sebagai sandera. Saat ini Johnny jatuh dari langit. Melihat perampok ingin kabur, dia segera melompat dari jembatan dan berhenti di depan mobil. Tapi perampok itu tak menganggapnya serius. Langsung menabraknya hingga terjatuh. Tapi saat ini perampok merasa ada yang tak beres. Tak peduli bagaimana dia injak gas, mobilnya tetap tak bergerak. Ternyata Johnny di belakang mobil. Dengan sepenuh tenaga mengangkat mobilnya. Melihat Johnny berputar dengan keras, mobilnya terbalik ke tanah. Para perampok di dalam semua tercengang. Johnny membuka pintu dan menyelamatkan Alex. Saat polisi tiba, Johnny sudah kabur. Tapi tak lama itu, dan dia mendapat telepon dari guru. Guru menyuruh dia dan istrinya ke sekolah. Ternyata setelah anaknya mengetahui kekuatannya, dia menjadi siswa top dalam semalam. Guru mulai mencurigai dia berbuat curang. Tapi tak ada bukti, dan hanya bisa mengira dia mengonsumsi obat apa. Johnny ingin menjelaskan, tapi tak tahu bagaimana caranya. Tentu tak bisa berkata itu adalah kekuatan. Tapi guru tetap tak mengerti. Johnny mengejar keluar dan terus menjelaskan. Tapi guru mengira dia sesat. Guru naik mobil dan pergi. Tapi tak perhatikan lampu merah. Dia ditabrak mobil saat keluar dari persimpangan. Melihat itu, sopir tercengang. Segera kabur dari tempat. Guru terluka parah. Dia ditusuk oleh sebuah pipa di dadanya. Karena pipanya mendekati jantung. Pembedahan sangat beresiko. Dokter juga tak yakin. Melihat guru yang terbaring di kasur. Bocah ini menyalahkan dirinya. Berpikir ini semua karena dirinya. Dia tak sengaja menemukan gambar 3 dimensi dari jantung dan pipa muncul di depan matanya. Dia seketika menemukan, kekuatannya mungkin bisa menyelamatkan guru. Jadi dia banyak menggali buku medis. Dengan bantuan ingatan supernya, dia dengan cepat menemukan solusinya. Tapi ada kesulitan dalam operasi. Pembuluh darah harus dijahit dalam. Beberapa detik setelah pipa dicabut. Orang biasa tak bisa menyelesaikannya. Tapi ibu tentu bisa melakukannya. Ditambah ibunya adalah seorang dokter dulunya. Ini sangat meningkatkan tingkat keberhasilan operasi. Mereka berpura-pura jadi dokter, membawa guru masuk ke ruang operasi. Ayah bertugas berjaga di luar. Dia dan ibunya bertanggung jawab atas operasi itu. Di bawah arahan bocah ini, ibu dengan cepat bertindak. Dalam sekejap mata, operasi yang sulit itu terselesaikan. Melihat detak jantung guru yang stabil, bocah ini sangat senang. Saat ini seorang dokter masuk memeriksa. Johnny segera menghentikannya. Dokter tak peduli itu. Dan membuka pintunya. Tapi dia seketika terkejut. Pipa di dada pasien telah hilang. Dan tanda vitalnya sangat stabil.
Saat dokter berbalik untuk mencari Johnny, mereka sekeluarga sudah pulang rumah. Alur cerita di atas. Dari drama Amerika, No Ordinary Family. Kisah dari keluarga mereka belum berakhir. Karena kekuatan putrinya sedang bangkit. Yaitu kekuatan untuk prediksi masa depan.